ukur sekaligus kita dapat menyimak mengenai diseminasi penerapan budaya positif KGPAI Kecamatan Talapanunggal. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas PAI Kecamatan Talapanunggal, yang saya hormati guru PAI sekecamatan Talapanunggal, dan yang kali ini ada program dari calon guru PAI yang dua-duanya alhamdulillah dari guru PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengawas PAI Kecamatan Talapanunggal, yang kami hormati Ketua KKG PAI Kecamatan Talapanunggal, Bapak dan Ibu para guru PAI se-Kecamatan Talapanunggal yang insya Allah muliakan. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam satu kegiatan, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah KKG PAI Kecamatan Talapanunggal CGP Angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mencoba memaparkan apa-apa yang sudah kami pelajari di modul 1 unit 4, yang pada saat ini saya akan coba menyampaikan tentang 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Bagaimana dalam hal ini kita memposisikan diri sebagai guru dalam hal mengontrol anak didik kita. Nah, kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi dalam hal ini kita terkadang begitu oknum, barangkali ya, suka ada di antaranya oknum guru yang mengambil posisi kontrolnya sebagai penghukum. Dan ketika ada anak yang dalam hal ini melakukan kesalahan dalam hal indisipliner, artinya tidak melakukan sebagaimana aturan yang ada di sekolah, maka biasanya ada oknum guru yang kemudian mengambil posisinya sebagai posisi penghukum. Di mana posisi penghukum itu diantaranya ciri-cirinya, motivasi yang dilakukan guru itu, yang pertama adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini salah satunya. Kemudian selanjutnya guru berkatanya, contohnya misalkan guru dengan mengatakan perkataan begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Pokoknya siapa yang tidak patuh, awas, nanti bapak akan hukum, bapak akan setrak. Nah, ada di antaranya memang guru yang melakukan atau mengambil posisi kontrol seperti itu. Nah, posisi kontrol seperti itu namanya posisi penghukum, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hasilnya? Maka ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, maka hasilnya adalah
anak akan memberontak, ya, kemudian akan menyalahkan orang lain, kemudian akan berbohong, gitu. Jadi sebetulnya ketika kita mengambil posisi pembuku, bisa saja pada saat itu anak memang patuh, anak diam, anak seolah dalam hal ini ngawarok, tetapi sebetulnya di belakang itu anak itu sebetulnya menyimpan rasa sakit hati, ya, menyimpan rasa sakit hati yang luar biasa. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Jadi kadang seorang guru juga mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kumaha caranya supaya si anak ini merasa bersalah, begitu. Nah, misalkan identifikasinya begini, berceramah dan mengatakan, ibu kecewa sama kamu, nah, posisi kontrol sebagai rasa bersalah itu karakternya seperti itu. Jadi intinya posisi kontrol rasa bersalah itu bagaimana kemudian kita mengambil posisi supaya anak itu merasa bersalah. Dan ini memang terkadang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Begitu ya, kita sering juga mengambil posisi teman. Bagaimana posisi teman itu? Di sini dijelaskan bahwa membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, misalkan dengan bahasa begini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Ayo dong nak, bareng-bareng ibu, yuk kita sama-sama. Nah, posisi semacam itu adalah posisi sebagai kontrol, sebagai teman. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu yaitu contohnya apa peraturannya. Jadi seolah-olah kita sebagai pemantau begitu kepada anak. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang seharusnya kita ambil. Posisi kontrol sebagai manajer inilah yang seharusnya kita laksanakan sebagai guru. Bagaimana sistem manajer itu? Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah sebelumnya kita buat, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini ada satu perubahan yang harus kita lakukan. Biasanya kita di kelas itu membuat aturan kelas, kan? Membuat aturan kelas. Aturan kelas 1A, peraturan kelas 1B dan seterusnya. Nah, hari ini bagaimana kalau kemudian kita buat istilahnya bukan peraturan, tetapi keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau peraturan kelas itu dibuat sepihak oleh guru saja. Guru membuat aturan-aturan yang memang aturan itu memang untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan murid juga. Tetapi dibuatnya sepihak saja sehingga anak tidak dilibatkan. Begitu. Anak tidak dilibatkan dalam membuat aturan. Anak dituntut untuk mengikuti aturan yang ada. Ini namanya peraturan. Nah, hari ini bagaimana kalau kita ubah menjadi yang namanya keyakinan kelas? Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas itu memang aturan juga, tetapi dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Siswa dilibatkan pada saat membuat aturan itu. Jadi apapun yang dihasilkan dalam keyakinan kelas merupakan keyakinan yang memang disepakati oleh bersama, oleh guru secara kolaborasi dengan siswa. Sehingga ketika ada hal-hal yang kemudian si anak itu keluar dari keyakinan yang dibuatnya, maka kita akan mudah mengarahkan. Anak-anak, bagaimana? Apakah kamu masih yakin dengan apa yang kita sudah yakini bersama? Apa yang kita yakini, nah? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini dan seterusnya. Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer.